Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangguters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini pergerakan daripada sektor meme coin ya, kita lihat bersama-sama untuk parameter harga. Sebenarnya dari Dogecoin Shiba Inu PP ini udah mulai recover ya. Dogecoin 0,95, Shiba 1%, PP 4%, teman-teman lumayan ya. Untuk PP sekitar 4%. Trump masih koreksi teman-teman, dan kalau kita lihat Bong udah mulai sedikit recover, Floki juga, WIF masih dalam kondisi koreksi juga. SPX ini juga masih bullish ya teman-teman, sekitar 12%-an. Fartcoin juga sama teman-teman, dan kalau kita lihat untuk EI 16Z ya teman-teman, ini mengalami kenaikan yang lumayan sekitar 12% juga teman-teman ya. Oke. Jadi kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan membahas tentang PP. Kita langsung gas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, PP Coin Wells mengubah $3.000 menjadi 51 juta US dollar dengan dam PP sekitar 500 billion terbaru. Berikut semuanya. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, kemarin kan sempat turun tuh PP ya, sempat turun, dan di sini salah satu Wells itu ngejual teman-teman, yang ngejual sekitar 500 billion token PP, yang dimana total keseluruhan kepemilikan PP itu memiliki profit sekitar 51 juta US dollar dari modalnya 3.000 US dollar. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari sini teman-teman ya, untuk menjadi miliarder dalam bentuk dolar gitu kan, kita itu tidak terlalu membutuhkan modal yang cukup besar. Tergantung kita kuat nggak untuk mempertahankan kepemilikan kita di saat harga turun. Apakah kita masih kuat untuk hold di saat harga naik? Apakah kita terpancing untuk ngejual dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini teman-teman ya, seekor paus PP Coin mengubah 3.000 US dollar menjadi 51,25 juta US dollar dengan perdagangan yang tepat waktu, memicu diskusi pasar setelah baru-baru ini membuang sekitar 500 miliar token PP. Nah, jadi Wells ini ngejual ya teman-teman ya. Jadi paus PP Coin mencatat keuntungan besar ini yang dinamakan The Real Sultan, hoki seumur hidup gitu ya. Dan semoga saja teman-teman ya, kita para komunitas PP, holder daripada PP yang notabene modal kecil gitu kan, mungkin $100, $50 ya. Siapa tahu yang tadinya $50 bisa jadi $1.000, yang $100 bisa jadi $10.000 gitu kan. Semoga saja teman-teman PP price targetnya ke ranah Rp1 atau sampai di atas Rp1, semoga saja bisa terrealisasi di tahun ini. Dan berikutnya teman-teman ya, harga PP Coin turun sekitar 60% dari all time high-nya teman-teman. Apakah PP masih layak untuk kita beli sekarang gitu ya. Jadi PP ini masih minus ya dari all time high-nya, itu sekitar 60% teman-teman ya dari all time high-nya. Apakah PP ini masih layak gitu ya untuk kita beli atau kita hold? Nah, harga koin PP mengalami penurunan besar dari all time high-nya. PP memberi sinyal potensi kenaikan seiring dengan meningkatnya akumulasi. Apakah ini saatnya untuk membeli saat harga sedang turun gitu teman-teman ya. Ingat ya, konteksnya adalah seperti ini. Masuk saat orang lain takut, keluar saat orang lain berani gitu ya teman-teman ya. Jadi rata-rata kan ketika penurunan, ketika retrace, dump kayak gitu kan, orang-orang cenderung takut itu untuk masuk. Pikirannya adalah, wah nanti masih turun lagi, nanti masih turun lagi. Nah, di saat orang lain berpikir seperti itu, kita mulai DCI gitu teman-teman ya. Jadi harga PP Coin, mata uang kripto populer berbasis meme, terus menurun, diperdagangkan mendekati 12 setelah turun sekitar 20%. Minggu lalu ya teman-teman ya, pasar kripto yang lebih luas tetap bergejolak. Dengan tren bearish yang mendominasi PP terus turun sejak mencapai titik tertinggi sepanjang masa, membuat investor tidak yakin tentang prospeknya. Kondisi pasar dapat mempengaruhi apakah PP menjadi peluang pembelian yang potensial. Nah, ini adalah alasan harga koin PP berpotensi naik. Jadi harga koin PP turun sekitar 60% dari titik tertinggi sepanjang masa atau ATH-nya di area 2825 yang tercatat pada Desember 2024. Namun potensi rally bisa jadi akan segera terjadi dengan metrik nilai pasar terhadap nilai realisasi
MVRV 30 hari yang menandakan zona beli menurut analis Max Payne, teman-teman ya. Jadi ketika MVRV ini memasuki zona ini, harga pun ikut naik. Data sebelumnya menunjukkan bahwa PP mengalami kenaikan 72%, lonjakan 71% dan kenaikan 51% setelah sinyal serupa. Nah, jadi di sini teman-teman ya, jadi untuk PP sendiri masih layak kalau menurut para analis ini untuk diakumulasi atau untuk di hold gitu teman-teman ya. Karena apa? Masih ada peluang PP itu mengalami rally kembali atau potensi kenaikan. Jadi harga PP bisa melonjak seiring meningkatnya akumulasi yang dilakukan oleh pemain retail, oleh pemain wealth kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat token PP menghadapi tekanan penurunan yang signifikan seperti yang terlihat dalam kinerja terkini pada grafik. Token ini mengalami koreksi besar setelah rally tajam sebelumnya, kembali ke zona permintaan penting bahkan saat para paus koin PP terus membeli. Jadi ada paus yang ngejual, tetap akan ada paus yang membeli juga teman-teman ya. Bayangkan saja kemarin-kemarin waktu Wells ngejual 500 billion, kalau nggak ada Wells yang menampung kembali mungkin harganya udah bergejolak cukup signifikan damnya gitu teman-teman ya. Jadi di sini apakah PP ini masih memiliki prospek penting gitu kan? Apakah PP ini masih memiliki prospek penting untuk mengalami rally? Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya gitu teman-teman. Jadi setiap apa yang saya pikirkan belum tentu kalian juga setuju gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya PP ini masih ada harapan untuk recover gitu, untuk recover. Semisal nih, kalian beli PP di kepala 12, beli PP di kepala 13 kayak gitulah ya. Nanti PP saat naik, saat rally kok bisa sampai kepala 15 atau syukur-syukur kepala 2 gitu kan, atau di kepala 3 dan seterusnya. Itu kan kalian udah profit. Kalau kalian nggak tamak 20 sampai 50% oke lah, bisa kalian taking profit, sisanya ya sesuaikan target kalian masing-masing ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Well juga melakukan pembelian yang cukup signifikan di mana beberapa hari yang lalu lah ya, itu ada Wells juga yang notabene menarik kepemilikannya dari platform Binance ya. Setelah berbulan-bulan tidak ada kabar, aktivitas paus baru-baru ini kembali menarik perhatian karena apa? Dompet OX ya teman-teman ya. OX C25 menyetorkan sekitar 500 miliar PP senilai 5,73 juta US dollar. Perform PP kini bergantung pada momentum yang berkelanjutan di tengah menurunnya antusiasme di dunia kripto. Nah, jadi 500 billion PP yang di awal sempat kita bahas itu bernilai sekitar 5,73 juta US dollar teman-teman ya. Jadi modal udah pulih dengan 3.000 US dollar, profit juga udah dapet, dan Wells ini masih memiliki di atas 1 triliun token PP ya. Nah, jadi saran dari saya buat kalian semua, PP masih ada kok, masih ada potensi untuk mengalami bullish, masih ada teman-teman ya. Tapi saran dari saya jangan terlalu tamak juga lah. Oke, target kita ke Rp1, tetap 20-30% kalian setting di area Rp1. Sisanya bisa kalian setting di atas Rp1 dan sisanya lagi bisa buat kalian bermain scalpingan gitu ya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman ya, sedikit informasi. Tetap semangat, kurangi sampah, dan salam cuan.